Kasus kecelakaan lalu lintas bisa disebabkan karena berbagai hal. Salah satunya dan yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi itu sendiri. Selama ini, banyak kecelakaan yang terjadi karena pengemudi dalam keadaan mabuk atau dalam kondisi tidak sadarkan diri karena habis mengkonsumsi minuman yang beralkohol, atau bisa juga karena pengemudi di bawah pengaruh narkoba. Pengemudi kendaraan yang mengkonsumsi alkohol dengan kadar terlalu tinggi akan kehilangan keseimbangan saat mengemudi. Penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan selain dapat menyebabkan bahaya bagi pemakainya, dapat pula membahayakan bagi orang yang di sekitar dan menyebabkan kerugian. Dari hasil pengamatan, banyak anak muda sekarang yang dari komunitas motor maupun balap motor yang sangat arogan di jalanan karena hampir semuanya mengkonsumsi minuman yang beralkohol yang bertujuan untuk menghilangkan rasa takut dan menjadi berani di jalanan. Tujuan dari pembuatan alat yaitu yang pertama, dapat mendeteksi pengemudi yang mengkonsumsi alkohol dengan mengetahui persentase kadar alkohol yang dikonsumsi. Yang kedua, dapat mengukur kadar alkohol sesuai dengan kadar alkohol yang dikonsumsi. Dan yang ketiga yaitu memberi peringatan kepada pengemudi yang mengkonsumsi alkohol dengan kadar alkohol tinggi agar tidak melanjutkan perjalanan. Untuk cara kerja alat yaitu tekan tombol on off untuk menyalakan alat. Lalu, dekatkan alat dengan arah sensor ke mulut dan hembuskan nafas. Kemudian, sensor akan membaca nilai kadar alkohol dari hembusan nafas tersebut. Tekan tombol pull up untuk mendapatkan nilai hasil pendeteksian. Outputan berupa nilai persentase mulai dari 10% sampai dengan 100% yang akan ditampilkan ke LCD, dan ketika persentase alkohol lebih dari 1% sampai dengan 10%, indikator LED warna hijau menyala dan LCD akan menampilkan tulisan low alcohol. Ketika persentase alkohol 10% sampai dengan 35%, LED berwarna kuning menyala serta buzzer berbunyi satu kali dan LCD menampilkan tulisan medium alkohol. Dan ketika persentase alkohol lebih dari 35%, LED warna merah menyala serta buzzer berbunyi dengan delay 5 detik dan LCD menampilkan tulisan high alcohol. Lalu hasil kadar alkohol akan dikirim melalui node MCU ESP32 yang tersambung pada website dengan menggunakan komunikasi serial antara Arduino Uno dengan ESP32 melalui pin RX dan TX. Untuk pengujian dari alat sendiri, kami menggunakan 5 sampel minuman beralkohol yang kadar alkoholnya berbeda, yaitu dari kadar alkohol 5%, 15%, 30%, 40%, dan juga 70%. Untuk simulasinya, kami menggunakan kapas yang digunakan sebagai tempat alkohol dan juga botol bekas yang digunakan untuk perantara peniupan kadar gas alkohol. Dari hasil pengujian alat, didapatkan data untuk kadar alkohol yang pertama yaitu 5%. Untuk kadar alkohol 5% sendiri, didapatkan hasil 6% dari alat, yang berarti hasil dari input tidak sama dengan outputnya. Untuk kadar alkohol 15%, didapatkan hasil 15% dari alat, yang berarti hasil dari input sama dengan outputnya. Untuk kadar alkohol 30%,
didapatkan hasil 28%, yang berarti hasil antara input dengan outputnya berbeda. Untuk kadar alkohol 40%, didapatkan hasil 38%, yang berarti hasil antara input dengan output berbeda. Dan untuk kadar alkohol 70%, didapatkan hasil 65% dari alat, yang berarti hasil antara input dengan outputnya berbeda. Ketidakkesesuaian nilai output dari beberapa data pengujian alat DEPCA dengan sampel minuman berkadar alkohol masih terdapat error yang cukup tinggi. Ini dikarenakan gas alkohol bisa berubah kadarnya dan berkurang ketika gas alkohol menguap terpengaruh dari udara luar. Pengujian pada bagian website. Yang pertama, database akan menerima data dari sensor. Lalu, kita masuk pada laman website e-tilang. Kemudian, tekan ikon login dan pilih level user petugas. Masukkan username dan password, tekan menu sign in untuk menuju laman petugas. Pada tampilan laman petugas, tekan menu pelanggaran, lalu pilih entry pelanggar. Pada menu entry pelanggar, nanti kita akan melihat data kadar alkohol yang dikirim melalui database. Setelah itu, kita isi semua data-data yang ada pada menu pelanggar. Setelah terisi, tekan menu simpan. Untuk mengetahui apakah data pelanggar sudah ada, maka kita akan keluar dari laman petugas, kemudian kita akan ke menu cek pelanggar. Pada menu cek pelanggar, masukkan kode yang sudah admin berikan. Kemudian, tekan menu cek. Setelah itu, kita akan mengetahui data-data pelanggar. Untuk mengeprint data, tekan menu cetak. Selanjutnya yaitu kita akan masuk pada menu pengaduan. Pada laman pengaduan, terdapat data yang harus Anda lengkapi. Setelah Anda selesai melengkapi data-data tersebut, tekan menu kirimkan pada laman website pengaduan, dan laporan pengaduan Anda akan terkirim pada menu admin yang akan direkap oleh pihak petugas.